Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Gedung Pusat Data Universitas Udayana Denpasar terbakar. Warga Inggris pelaku tabrak lari di kawasan Sanur ternyata seorang investor dan memiliki izin berkendara yang dikeluarkan kepolisian. Enam petinju Bali tampil meyakinkan dalam laga tinju no drama fight yang digelar di Denpasar untuk persiapan PON ke-21. Insiden tabrak lari. Pelaku tabrak lari di kawasan Sanur ternyata memiliki izin berkendara yang dikeluarkan kepolisian setempat. Pelaku diketahui berkewarganegaraan Inggris dan ia memegang visa investor yang berlaku hingga tahun 2025. Namun perbuatannya yang menabrak sejumlah orang menyebabkan pria berusia 40 tahun terancam dideportasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Rida Sahputra, Selasa lalu mengatakan, meski memegang visa investor, pelaku tetap sama dengan pemegang visa lainnya jika melanggar hukum. Bahkan pelaku bisa dipidana dan dicekal masuk ke Indonesia. Yang setelah kami lakukan pemeriksaan bahwa benar ditemukan seorang warga negara asing yang melakukan tabrak lari, itu warga negara Inggris. Baik itu investor, turis, walaupun itu izin tinggalnya investor, tenaga kerja asing, atau hanya sebagai kunjungan, tetap perlakuannya sama bagi setiap orang asing yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tentunya akan kita lakukan tindakan deportasi dan disertai dengan pencegahan dan penangkalan. Hingga saat ini bulinya di mana, Pak? Hingga saat ini posisi yang bersangkutan masih di Polresta. Artinya ditahan? Masih ditahan di Polresta. Kamis pekan lalu pelaku menabrak 2 pengendara motor dan 1 pengendara mobil di kawasan Sanur. Parahnya pelaku bukan membantu para korban, malah tancap gas melarikan diri. Hingga berhasil diamankan warga di Subong Batan, Kendal, Seseta. Sementara ketiga korban menderita luka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektur Jenderal Polisi ditandatangani. Peringatan bagi para pembalap liar, Polres Karangasem akan menggelar Operasi Patu Agung 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari. Selain menyasar aksi balap liar, Polres Karangasem juga akan menertibkan pelanggar lalu lintas yang masih marak terjadi di Karangasem. Senin lalu Polres Karangasem menggelar apel di lapangan pesawat Gatra Polres Karangasem untuk memastikan kesiapan personil dan perlengkapan selama berlangsungnya Operasi Patu Agung. Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarta menegaskan, seluruh anggota akan dikerahkan ke sejumlah titik rawan, khususnya di beberapa ruas jalan seperti Jalan Veteran, Jalur 11 Amlapura, Jalan Tulamben dan Kubu, serta jalan di Kecamatan Magis. Ruas jalan ini kerap dijadikan ajang balap liar oleh anak muda. Sehubungan dengan kegiatan Operasi Patu Agung tahun 2024 ini, targetnya adalah masyarakat ada pembagian bekas. Masyarakat pengguna jalan, khususnya di Kabupaten Karangasem, ya, untuk meningkatkan kepatuhannya. Ya. Kami menyasar masyarakat yang melakukan pelanggaran, ya, terkait dengan pelanggaran lalu lintas seperti menerobos traffic light, kemudian melanggar marka jalan, ya, kemudian yang melakukan kegiatan masyarakat yang trek-trekan. Nah, ini juga akan menjadi sasaran atau target operasi kita.
Menurut catatan Polres Karangasem, jumlah pelanggaran lalu lintas di Karangasem dari bulan Januari hingga Juli 2024 sebanyak 420 kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas 600 kasus. Dalam operasi Patuh Agung ini, petugas akan mengedepankan teguran dan edukasi. Namun sanksi tilang tetap akan diterapkan jika pelanggar membandel. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU Provinsi Bali menargetkan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih akan rampung sebelum batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, sisa waktu akan dimanfaatkan untuk menyisir data pemilih yang tercecer. Komisioner KPU Provinsi Bali Gede John Darmawan mengatakan, hingga akhir pekan lalu sudah 4 kabupaten menjalani proses coklit hingga 100%, yakni Kelungkung, Tabanan, Bangli, dan Jembrana. Sementara secara keseluruhan, coklit di Bali sudah mencapai 95% dari 3.270.000 data pemilih. Dengan demikian, KPU Provinsi Bali meyakini proses coklit yang dilakukan petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli rampung pada Selasa lalu. Masih ada ruang waktu karena proses coklit ini sampai tanggal 24 Juli. Harapannya adalah dengan waktu yang tersisa kami manfaatkan betul untuk melakukan proses penyisiran terhadap pemilih-pemilih daftar penduduk potensial pemilu yang masih tercecer untuk bisa kita masukkan. Dan ini tentu saja mengharapkan masukan dari masyarakat, stakeholder terkait, termasuk juga partai politik dalam hal ini jika ada konstituennya yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk bisa segera berkoordinasi dengan perangkat-perangkat kami di daerah. KPU meminta masyarakat, partai politik dan kontestan Pilkada Bali untuk aktif mendaftarkan konstituennya jika belum terdaftar sebagai pemilih. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.